Di session 2, para pemain terbaik akhirnya memasuki tahap baru. Di tahap ini, kompetisi menjadi jauh lebih serius. Karena mereka tidak hanya bertanding antar pemain Blue Lock saja. Mereka harus menghadapi tim yang jauh lebih kuat. Tim yang dikenal sebagai U20 Jepang. Tim nasional resmi yang selama ini dianggap sebagai masa depan sepak bola Jepang. Namun bagi Ego Jinpachi, pencipta proyek Blue Lock, tim nasional ini justru dianggap sebagai simbol kegagalan. Karena menurut Ego, Jepang tidak membutuhkan tim yang bermain aman. Jepang membutuhkan striker egois yang mampu mengubah jalannya pertandingan sendirian. Dan untuk membuktikan ide tersebut, satu pertandingan besar direncanakan. Tim Blue Lock melawan tim nasional U20 Jepang. Pertandingan ini bukan sekedar pertandingan biasa, karena jika Blue Lock kalah, proyek ini kemungkinan besar akan dihentikan. Namun jika mereka menang, Blue Lock akan diakui sebagai masa depan sepak bola Jepang. Sahabat EOS, mantapkan sandaran atau posisi rebahanmu. Isagi bilang, aku harus segera menemukan celah di detik terakhir. Artinya, kesempatan itu kadang harus segera ditemukan. Kalau kelamaan, doi diembat yang lain. Oke, sekarang kita langsung ke akhir cerita season 2. Gaskeun! Pertandingan ini langsung terasa berbeda dari pertandingan sebelumnya. Karena kali ini, lawannya adalah pemain profesional muda yang sudah terbiasa bermain di level tinggi. Salah satu pemain yang paling menonjol dari tim U20 adalah Sae Itoshi, kakak dari Rin Itoshi, dan pemain yang dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di generasinya. Sae memiliki visi permainan yang luar biasa. Ia mampu membaca permainan bahkan sebelum lawannya menyadari apa yang terjadi. Akibatnya, tim U20 mampu mencetak gol lebih dulu. Dan untuk beberapa waktu, tim Blue Lock terlihat kesulitan mengejar permainan. Namun, seperti yang selalu ditekankan oleh Ego, Blue Lock bukan tentang bermain aman. Blue Lock adalah tentang ego seorang striker. Dan di tengah tekanan pertandingan ini, beberapa pemain mulai menunjukkan perkembangan besar. Isagi Yoichi mulai membaca pergerakan seluruh pemain di lapangan. Ia menggunakan kemampuan analisisnya untuk menemukan celah dalam pertahanan lawan. Sementara itu, Rin Itoshi menunjukkan kemampuan teknik dan insting mencetak gol yang luar biasa. Namun, konflik antara Rin dan Sae juga mulai terlihat jelas. Karena bagi Rin, pertandingan ini bukan hanya tentang menang. Ini tentang membuktikan dirinya kepada kakaknya. Pertandingan semakin memanas ketika kedua tim saling mencetak gol. Setiap pemain mulai menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Beberapa momen penting bahkan hampir mengubah hasil pertandingan. Namun, memasuki menit-menit terakhir, skor masih sangat ketat. Dan disinilah momen yang menentukan terjadi. Isagi akhirnya menemukan celah yang selama ini ia cari. Ia menyadari bahwa semua pemain di lapangan bergerak berdasarkan insting untuk mencetak gol. Dan jika ia bisa memprediksi pergerakan itu sedikit lebih cepat dari yang lain, ia bisa menciptakan peluang yang tidak terlihat oleh pemain lain. Dalam satu serangan terakhir yang cepat, bola akhirnya jatuh di posisi yang sempurna, dan Isagi mengambil kesempatan itu. Dengan satu tembakan cepat, ia mencetak gol penentu kemenangan. Gol ini bukan hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga membuktikan bahwa filosofi Blue Lock benar-benar berhasil. Kemenangan ini membuat proyek Blue Lock mendapatkan pengakuan besar. Bahkan, beberapa pemain dari tim U20
akhirnya bergabung ke dalam proyek Blue Lock untuk tahap berikutnya. Namun, ada satu hal menarik yang terjadi setelah pertandingan selesai. Sae Itoshi, yang sebelumnya terlihat sangat dingin terhadap pemain Blue Lock, akhirnya mengakui sesuatu. Ia mengatakan bahwa pemain yang paling menarik dalam pertandingan ini bukanlah Rin, melainkan Isagi. Ini cukup mengejutkan karena selama ini Rin selalu dianggap sebagai pemain terbaik di Blue Lock. Namun, pengakuan Sae menunjukkan bahwa potensi Isagi mungkin jauh lebih besar dari yang terlihat. Namun cerita tidak berhenti di situ, karena di bagian akhir season 2, kita mulai melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Proyek Blue Lock ternyata bukan hanya menarik perhatian di Jepang. Beberapa klub besar dari Eropa mulai memperhatikan para pemain Blue Lock. Artinya, para striker muda ini mungkin akan segera menghadapi level kompetisi yang jauh lebih tinggi. Dan bagi Isagi, Rin, dan pemain lainnya, perjalanan mereka untuk menjadi striker terbaik dunia baru saja dimulai. Dan di titik inilah season 2 Blue Lock berakhir. Namun, kemenangan ini juga membuka pintu menuju tantangan baru. Karena jika sebelumnya mereka hanya bertarung untuk bertahan di dalam Blue Lock, mulai sekarang mereka akan bersaing di panggung yang jauh lebih besar melawan pemain terbaik dari seluruh dunia. Dan itu adalah cerita yang akan berlanjut di tahap berikutnya dari proyek Blue Lock, melawan pemain terbaik dari seluruh dunia. Bagaimana menurut kalian? Apa perjalanan Blue Lock ke depannya akan semakin seru? Dan kalau kalian suka video recap seperti ini, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan cerita lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.